Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back bersama Pian Official. Seperti biasa saya akan nge-reaction lagi guys, nge-reaction lagi yang lagi viral-viral ya guys. Oke, tanpa basa-basi guys, kita langsung saja ke videonya. Cek it. Jadi akasnya yang translatornya. Ya. Oke. Terus yang akas bertambah dong. Ya. Si itu sampai 30.000 sih. Baru buat itu 30.000. Itu 30.000 ya. Itu berkah lah ya. Ya berkah buat kamu nggak buat itu. Katanya Pangeran tidak dibayar jadi pengacara. Oke. Iya, saya udah punya rekam sebelumnya dan ya lumayan lah followersnya, tapi saya nggak mau buka itu. Untuk menjadikan masalah ini sebagai betul itu pertanyaan saya sih. Iya. Oke. Nah, sekarang langkah hukum yang akan dilakukan apa sampai pakai lawyer nih? Apa sih pertama nih dasar dari Mas Aziz ini pengen menjadi kuasa hukumnya membela Syarifah dan Nisari apa ya? Jadi kan awal ceritanya ini saya waktu itu lagi di Timika. Ya. Ada telepon dari seseorang bahwa ada kejadian begini di kampung kita. Oh, satu kampung ya? Kampung viral juga. Pangeran Awal berbicara. ceritanya ada parodinya itu ada ambulans lewat mau masuk ke kabupaten kami, tiba-tiba Tolak. mayatnya bangun dan boleh lewat di kabupaten kita. Sampai ada meme seperti itu. Ya, seperti itu. Ada juga pernyataan yang mengaku orang tuanya bahwa saya orang tuanya Nisa. Kami ini orang berada, panjang ceritanya kan, mengaku saudaranya. Akhirnya ya kita merasa agak terganggu juga sih daerah kita. Oke, Yang tadi nanti. itu dikatanya. Iya. Kebetulan tiba di Makassar. Anda lanjut biar perjalanan saya itu rutenya ya Jakarta, Makassar, Timika, Iya. Makassar, lanjut ke Jakarta. Saya pikir wah, tak apa-apa saya singgah temu yang bersangkutan. Saya komunikasi, saya cerita bahwa ternyata permasalahannya ini agak berat kalau dikasih di kampung ini, Iya. di daerah, Iya. karena gaungnya ini sudah ada di ibu kota. Iya. Bersangkutan kan ini korban Iya. apa? Iya. Saya melihatnya bahwa lawannya ini ada di Jakarta. Iya. Saya bawalah Nisa sama kakaknya ke Jakarta. Ayo kita komunikasi. Uang pribadi Mas nih. Ya. Oke, jadi Mas berkorban buat Iya. Nisa nih, oke. Ini juga kalau orang bilang bahwa Nah itu kan cuma mau minta apa macam perlindungan gitu. Soalnya kan Iya. saya diancam terus saya tahu ini Ali orangnya nekat. Setelah saya nanti kalau misalnya dia udah sekarang kan dia senang otomatis dia pasti nggak ingat-ingat saya. Tapi setelah nanti dia ada masalah atau apa dia gangguin saya lagi, nah itu saya takut, makanya saya ke sana terus cerita sama-sama di sana. Terus ini kita mengadu, kita menyampaikan fakta yang sebenarnya. Proses kejadian seperti ini, fakta yang seperti ini dari segi kejabatan hukum, pidana bagaimana, cyber bagaimana, Jadi bagian ancaman Ali tadi juga sudah dikasih lihat ke Iya. Mabes Polri dan Komnas HAM ya. Iya, begitu pun juga dengan ya Komnas kemarin Perempuan. saya nggak mau kasih lihat di media kan, soalnya saya nggak mau perpanjang kan, Iya. jadi saya nggak mau kasih lihat di media, saya cuma bicara aja kan. Tapi ya ini kayak udah keterlaluan orang-orangnya, sampai orang-orang di kampung tuh kayak teriak-teriak di depan rumah saya. Makanya saya nggak mau deh. Apa gimana coba siapa tahu nih? Iya, Umi sempat telepon bilang gimana ini, kenapa belum selesai orang kita semua di sini kayak dibully satu kampung. Kira-kira apa? Ya, semacam parodi, Ya, gitu kan. sisanya mau Terus dibakar. tiap hari kayak ada orang video rumah, katanya ini uang akas, bukan, ini uang Ali dibagi, padahal bukan. Udah sampai dibilang Nisa mau dibakar. Iya, ada juga kayak ini kalau kata Musarifah ini bagusnya diapain, dibakar, dikubur hidup-hidup. Diancam, dikubur hidup-hidup, Iya. dan dibakar. Banyak, Iya, banyak video kayak ngebully saya itu keterlaluan. Tapi melalui kesempatan ini ya saya ingin sampaikan aja bahwa apapun yang dilakukan oleh warga netizen terhadap Nisa, keluarganya dan daerah kami itu tidak akan menghentikan langkah kita untuk membuka seterang-terangnya permasalahan ini ke publik. Iya. Nah, kalau misalkan memang bahwa ini harus selesai di persoal ranah hukum, ya kita siap selesaikan juga. Kalau Nisa bersalah ya dia sudah siap. Kalau seandainya ada perbuatan pelanggaran hukum juga, Pasti Nisa juga Nisa siap siap. mempertanggungjawabkan hal yang katanya mau bersalah karena dia juga bukan dia. Karena agak sulit ya meyakinkan. Memang kan dari awal ya saya ketemu wah agak berat juga ini masalahnya, kita tinggal di sini, setinggal Karena di daerah. kalian lawan opini publik nih. Di publik. Iya. Makanya saya juga parodi saya sampai ada macam-macam juga saya
terima kasih sama Posuya memberikan kesempatan untuk klarifikasi. Setidaknya kami berharap bahwa Nisa saya dampingi berbicara di sini mengurangi orang berbuat dosa, kira-kira begitu aja. Coba bayangin kalau misalkan Nisa orang yang tahu kejadian ini komentarnya hanya bilang Nisa BAP orang, ambil uangnya orang, kan kita biarin juga orang soalnya berdosa. Dan kesempatan bosnya dikasih klarifikasi ya minimal mengurangi, kalau memang tidak bisa menghilangkan ya kita mengurangi masyarakat untuk tidak berbuat dosa. Itu setuju saya. Nah, sekarang langkah hukumnya apa? Kan bukannya katanya dari sana. Jadi begini, saya berharap di sana kami mendengarkan bahwa membuka untuk berdiskusi, berdialog, berdamai atau bertemu, kira-kira Sudah dari pihak sana sudah ada. dari pihak sana. Itu informasi yang saya dapat. Oke, setelah kalian ke Komnas Perempuan dan Mabes Polri. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Bantu saya untuk mencapai 1000 subscriber saya pertama di YouTube. Dan semoga yang subscribe saya doakan Anda bisa berangkat umroh dan keluarga. Amin. Oke guys, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next video. Oke.